Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kali ini kita bakal mengulik kisah-kisah para ojol yang mengalami kejadian mistis atau horor. Ngomong-ngomong nih ya, kisah para driver ojek online memang menarik untuk diikuti. Banyak cerita lucu mereka yang dibagikan lewat sosmed. Cerita bertemu kostumer yang unik, begitu juga kebalikannya. Sang kostumer yang malah bertemu dengan driver ojol yang nyeleneh. Selain yang lucu-lucu, banyak juga driver ojol yang ceritanya bikin kasihan. Misalnya seperti mereka yang harus membawa anaknya saat pergi bekerja atau sampai kecelakaan bagai. Potretnya yang viral di sosmed tentunya akan menimbulkan rasa simpati dari warganet. Selain itu, yang tak kalah menghebohkan, apalagi kalau bukan cerita mistis yang pernah mereka alami. Mulai dari orderan gaib, bertemu dengan makhluk halus di tengah jalan, sampai disasarkan oleh GPS ke tempat gelap sepi di pelosok hutan. Tentu saja, cerita misteri tersebut bakalan bikin bulu kuduk merinding seketika. Jadi, seperti apa sih cerita mistis para driver ojol ini? Bagi kawan-kawan yang penasaran, ditonton sampai habis ya. Oke, langsung saja. 3, 2, 1, cekidoy. Nah, cerita yang pertama ini tentang seorang driver ojek online yang tengah selfie di perkuburan. Namun, bukan hanya dirinya yang terpotret dalam foto tersebut. Ada sesosok lain di belakangnya yang juga ikut terfoto. Nah, ceritanya, abang ojol ini baru saja menurunkan penumpangnya di daerah Menteng. Kebetulan penumpangnya ini tempat tinggalnya dekat di perkuburan Cina. Karena abang ini kangen dengan anaknya, dia ini iseng-iseng selfie tuh sambil menunggu orderan. Lalu foto itu dia kirim ke anaknya lewat WhatsApp. Ketika si anak menerima foto dari ayahnya, sang anak sadar kalau ada sesosok penampakan mengerikan di belakang ayahnya. Dia kasih tahu dong sama ayahnya. Jadi kata abang ojol ini, apa jangan-jangan gara-gara ini order belum ada yang masuk ya? Nah, menurut kawan-kawan gimana? Apakah itu kuntilanak di siang bolong? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, kita next. Nah, cerita yang kedua ini nggak kalah horor. Pengemudi ojek online atau ojol itu bernama Abdullah. Dia menceritakan pengalamannya mengantarkan penumpang ke kuburan malam-malam. Yang lebih parahnya, dia dibayar pakai plastik. Nah, ceritanya Abdullah ini dapat orderan nih dari seorang wanita misterius. Tapi anehnya, di orderan itu tidak tertera nama si pemesan dan lokasi yang dituju. Di orderannya itu hanya ada titik koordinatnya saja, yakni di Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lalu si pemesan minta dijemput nih di depan SPBU yang nggak jauh dari tempatnya berada. Nah, baru mau beranjak, orang itu sudah ada di depannya dan langsung menyapanya gitu. Orang itu bilang, "Abdullah ya?" "Iya, Abdullah," kata Abdullah ini. Kan namanya Abdullah di akun drivernya gitu. Lah akhirnya mereka ini berangkat ke tempat yang dituju. Pas di sanalah Abdullah ini mulai ketakutan nih. Di tengah perjalanan Abdullah ini sempat menanyakan alamat lengkapnya. Sebab di aplikasi yang dituju cuma ada titik koordinatnya saja ya kan. Kalau cuma titik koordinat saja, berarti alamat pastinya kagak jelas gitu. Contohnya nih ya, misalkan kalian pergi ke Jakarta gitu, titik koordinatnya saja gitu kan. Jakarta kan luas gitu, cuman kan alamat pasti yang bakal dituju itu kagak jelas gitu. Nah, inilah yang dialami sama abang driver ojol ini. Itu buat kawan-kawan yang mungkin nggak mengerti gitu kan. Oke, lanjut ke cerita. Saat ditanya ya kan, si penumpang malah mengaku tidak tahu alamat pastinya karena pertama kali ke sana gitu. Ya udah ikutin maps aja, kata Abdullah ini.
Dan akhirnya pas nyampe di sana, makam kuburan guys, udah sepi, malam hari lagi. Pas di situ diturunkanlah penumpang. Dia kru aplikasi ongkosnya 28.000. Tapi cuma dibayar 20.000 dengan uang 10.000 2 lembar. Ya udah nggak apa-apa lah kata Bang Ojol ini dalam hatinya. Karena masih merasa ada yang tak beres, Abdullah langsung buru-buru meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat yang lebih terang. Lalu ia mengecek uang yang baru saja ia terima dari penumpang misterius itu. Dan ternyata ternyata uang itu telah berubah menjadi plastik. Cerita ini cukup mengerikan sih. Kata orang-orang daerah tersebut, tempat itu tidak ada penghuninya. Semacam area persawahan jika dilihat dari maps. Nah, bagi kawan-kawan yang masih bertanya-tanya, kalian searching aja, ada video pengakuan langsung dari Abang Ojol itu. Oke, kita next. Nah, cerita yang ketiga didapatkan dari sebuah akun Instagram @dramaojol.id. Dilihat dari screenshot yang diunggah, ada seseorang yang curhat ke akun admin tersebut mengenai cerita horor yang dialami oleh pengemudi ojek online. Nah, sumber ceritanya itu orang yang mengirim cerita ke admin Drama Ojol ID ini punya saudara, dan saudaranya ini punya usaha geprek. Pedagang lah namanya gitu kan. Dan usahanya itu lumayan laris lewat GoFood. Jadi banyak dong para ojol nerima pesanan dari sana. Singkat cerita, ada satu abang ojol lagi order sekaligus bercerita sama orang yang dagang geprek ini. Jadi sumber ceritanya itu teropor gitu. Yang dari abang Gojek ke orang yang usaha geprek. Orang usaha geprek ini punya saudara. Dia bilang ke saudaranya kan, yang saudaranya ini DM si admin Drama Ojol ID ini gitu. Nah, jadi abang ojol ini pernah dapat orderan GoFood di salah satu resto cepat saji. Ya bedilah kan. Setelah itu dia teleponan nih sama customernya. Dekat mana rumahnya? Seperti biasa, kagak ada hal yang mencurigakan. Akhirnya sampai juga di rumah yang mengorder GoFood ini. Abang ojol ini langsung bertemu dengan ibunya si pemesan. Dan ibunya kaget dong. Langsung ibunya itu menangis. Sambil menangis, ibu itu berusaha jelasin ke abang ojol itu kalau anaknya yang memesan GoFood itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dan yang lebih mengkagetkan abang ojol sama ibu ini adalah ternyata HP yang memesan GoFood itu masih tersimpan di laci dan dikunci. Kuncinya itu si ibunya sendiri yang megang. Nah, gimana pendapat kawan-kawan? Mungkin pernah mengalami hal yang serupa? Jangan lupa komen di bawah, oke? Oke, kita next. Nah, cerita yang keempat atau yang terakhir dalam konten kali ini adalah driver taksi online yang dicegat sama Mbak Kunti. Nah, sumber cerita ini didapatkan lagi dari Instagram Drama Ojol ID ini. Itu pun cerita temannya driver ojol yang ditumpangi sama orang yang DM IG admin ini gitu. Masih cerita oper-oper lah gitu kan. Nah, ceritanya sang driver Grab ini menerima orderan dari daerah Dusun Sawahan di Godean, Yogyakarta. Dapat orderan tuh lewat aplikasi. Pas dihubungi sama driver Grab car-nya, kagak bisa. Dan juga nggak ada nama siapa ordernya yang tercantum di aplikasinya gitu. Tapi drivernya nekat ambil order itu. Nah, setelah hampir sampai ke lokasi itu, langsung kebingungan karena jalanan sepi dan nggak ada rumah satupun di sekitarnya. Karena lampu jalan juga kagak ada gitu. Lalu si driver menyalakan lampu jarak jauh. Dan tiba-tiba dia terkejut dong karena driver ini melihat Mbak Kunti sedang menantinya
di depan sana. Driver itu nekat melewati Mbak Kunti tersebut. Ya, demi cari uang ya kan. Nah, pas GrabCar ini melewatinya, kuntilanak tersebut tidak berhenti ketawa. Seolah-olah mengejek dirinya. Allah meninding. Tapi aku sendiri nggak tahu kelanjutannya. Apakah driver GrabCar ini jadi dapat penumpang atau tidak setelah dia melewati kuntilanak itu. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang tahu kelanjutannya. Jangan lupa komen di bawah, oke? Nah, aku tambah satu lagi. Ceritanya hampir sama kayak barusan. Yaitunya ada sebuah foto yang dibagikan di sosial media oleh seorang driver ojek saat ia berada di sebuah jalan gelap dan sepi. Menurutnya ada sesosok yang menunggunya di depan jalan itu. Sontak postingan ini pun membuat warganet menjadi heboh meskipun gambarnya kurang jelas. Menurut kawan-kawan, apakah itu? Apa tuh? Nah, gue tambah lagi nih. Lagi-lagi driver ojol bernasib sama. Bernasib apes pula lah gitu. Tapi emang ceritanya pendek-pendek banget sih. Nah, setelah menurunkan penumpang, driver ojol ini juga dicegat oleh sesosok. Apakah itu? Jangan-jangan masih gadis. Saat melintasi gang kecil dan gelap. Nah, sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Nanti ada part 2-nya, nanti ku buatkan lagi gitu. Nah, gimana menurut kawan-kawan cerita horor kali ini? Apakah seru? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Mungkin aku mau mendengar dari kawan-kawan yang pernah mengalami kejadian yang kayak gini. Mungkin ada dari kawan-kawan atau dari teman kalian, dari teman-teman lagi gitu. Atau mungkin kawan-kawan yang ada jadi ojol, berprofesi jadi ojol, mengalami kejadian yang sama mungkin, atau mungkin nggak harus horor, atau horor pun atau nggak horor nggak masalah. Kalian komen di bawah, oke? Gak tahu gue harus ngomong apa lagi. Cara bicara masih belepotan. Tapi terima kasih lah buat kawan yang telah nonton video ini sampai habis, oke? Gak tahu deh. Oke, langsung aja penutupan. Nah, terima kasih buat kawan yang telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, tekan subscribe-nya dong dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat update video menarik terbaru dari channel aku, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye.